Oh iya, satu lagi ya. Satu lagi manfaat bonding itu adalah kalau yang saya dan pasangan saya rasakan sebagai orang tua, bonding itu mengalahkan dari bahasa verbal. Halo guru-guru hebat, jumpa lagi dengan saya Nurul di channel ini. Oh ya, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe ya, subscribe. Udah belum? Saya hitung ya, 1, 2, 3. Udah belum nih? Belum kali. Saya ulang ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya teman-teman, eh, tema kita kali ini kita akan bahas tentang bonding. Gak terasa ya, kita udah 2 pekan loh di rumah. Seru ya pastinya. Ada ayah yang kerja dari rumah, ada ibu juga yang uplak di rumah. Terus ada anak-anak juga kan pastinya yang lagi belajar juga di rumah. Terus selama 2 pekan ini kita mau sia-siain aja gitu kegiatan di rumah seperti apa adanya, atau kita mau bikin keluarga kita tambah seru. Nah, itu semua ada tipsnya teman-teman. Nah, tema kita kali ini itu adalah bonding. Apa itu bonding? Ikatan. Ikatan apa? Ikatan hati antara ayah, ibu, juga anak. Gitu ya. Oke. Oke, yang pertama untuk menguatkan bonding kita, yang pertama itu adalah tipsnya membuat home rules. Apa itu home rules, Bu Nurul? Home rules itu adalah kesepakatan. Kesepakatan yang dibuat oleh ayah, ibu, dan anak selama stay at home ini berjalan. Oke, isinya apa aja sih Bu Nurul? Isinya adalah yang pasti ya, yang pasti nih kegiatan kita member keluarga selama kita stay at home pasti akan berbeda dong dengan ketika kita tidak menghadapi wabah COVID-19 ini, ya nggak sih? Nah, contohnya apa Bu Nurul? Contohnya kapan anak belajar dengan teman-temannya di Google Classroom atau di Jeruk atau di Zoom, ya nggak sih? Atau kapan juga saatnya ayah telekonferensi dengan teman-teman kantornya gitu kan. Terus kapan juga ibu menyelesaikan tugas-tugas domestik dibantu dengan ART di rumah. Nah, itu semuanya bisa jalan harmoni apabila sudah ada home rules yang kita buat bersama-sama. Oke, sehingga kan nggak mungkin ya kayak misalnya ayahnya lagi telekonferensi, terus anaknya nanyain pelajaran, ayah, tolong dong ini bantu aku ngerjain tugas ini gimana? Wah, bisa-bisa ayahnya atau ke distract lah kerjaannya. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah buat kesepakatan, anak tahu jam kerjanya ayah, terus anak tahu juga apa yang dilakukan oleh bundanya pada jam tersebut, dan ayah bunda juga tahu kapan anak itu belajar dengan teman-temannya, maka semua itu akan berjalan dengan lancar. Oke, sepakat ya? Bonding yang pertama tipsnya adalah membuat home rules. Sip? Oke, sekarang tips yang kedua. Tips bonding yang kedua yaitu apa coba? Mau tahu nggak? Oke, benar. Beribadah dan juga berdoa berjamaah. Mungkin ya teman-teman, ketika kemarin kita belum stay at home, pasti kan ayah dan anak sholatnya di masjid, terus bunda di rumah, atau ayah sholatnya di kantor gitu kan, anak naik sepeda berangkat ke masjid gitu. Nah, tapi Masya Allah ya, ketika wabah COVID ini menyerang, kita bisa sholat dan berjamaah bersama-sama di rumah. Jadi kita bisa berdoa bersama, kita beribadah sama-sama, sehingga apa yang terjadi? Sehingga ikatan emosional, bonding antara anak, ayah juga ibu itu akan semakin kuat. Nah, kita tugasnya orang tua adalah menanamkan pemahaman kepada anak-anak kita bahwa dengan sholat dan juga dengan berdoa kepada Allah
itu akan memudahkan kita, atau salah satu upaya kita untuk kita menghindari diri dari musibah dan juga dari wabah COVID ini. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan ini. Karena Allah lah yang akan melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi apa tadi bonding yang kedua tipsnya? Yes, yaitu beribadah dan berdoa bersama. Oke, sekarang tips bonding yang ketiga. Kalau yang kedua tadi kita membahasnya tentang spiritual, nah yang ketiga ini lebih kepada kesenangan, lebih kepada entertain, lebih kepada passion. Bener nggak sih? Kalau misalnya kita ada kecocokan bersama sama anak, misalnya masak bareng, apalagi nyanyi bareng, itu seru ya, bener nggak sih? Nah, ini adalah beberapa tips di fun activity. Apa aja itu? Yang pertama, kalau dulu sebelum kita stay at home, salah satu bonding yang bisa dilakukan antara ayah, ibu, dan anak, misalnya berbelanja bareng. Belanja apa? Misalnya belanja bulanan, atau beli buku, atau beli mainan sebagai reward. Bener nggak? Nah, karena sekarang sedang stay at home, jadi yang bisa kita lakukan adalah satu di antaranya, kita bisa masak bareng. Terus bikin kue bareng. Terus apalagi? Main bareng. Main bareng apa? Bisa main bola bareng di indoor, di dalam rumah. Juga bisa main bekel. Main apa lagi? Main congklak. Main apa lagi? Main Scrabble. Main Uno. Nyanyi bareng. Juga bisa baca bareng. Nah, kalau cerita membaca bareng, saya itu paling seneng banget membaca. Kenapa? Karena membaca bareng itu bisa dilakukan misalnya ya, satu buku kita pilih, terus kita langsung tuh home pimpa. Siapa yang akan mulai duluan bacanya? Oh ayah baca satu chapter. Nanti chapter keduanya bunda, chapter ketiganya kakak, chapter keempatnya adik. Terus sampai selesai. Setelah selesai, kita semuanya saling menceritakan tiap chapter itu, pendapatnya, lalu kita ambil hikmah atau pelajaran dari buku tersebut. Keren nggak? Tambahkan jadinya bonding kita. Ingat ya, tips bonding yang ketiga adalah fun activity. Sip? Nah, sekarang beranjak ke tips yang terakhir, yang keempat. Tips bonding yang keempat yaitu mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama. Karena menurut Jabiskri dan juga McCormick di jurnal volume 50 tentang journal relations, beliau mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan keluarga, baik yang dilakukan secara harian ataupun pekanan, itu akan meningkatkan bonding, ikatan emosional antara ayah, ibu, dan juga anak. Begitupun sebaliknya. Keren ya? Oke, yang keempat nih, bonding yang keempat, tipsnya adalah merapikan pekerjaan rumah bersama-sama. Nah, biasanya selama ini mungkin ya, kalau belum stay at home itu, biasanya semua kerjaan domestik itu ibu atau bunda dan ART yang menyelesaikan. Tapi dengan adanya stay at home ini, kita bisa loh kerjasama sama anak juga sama ayah untuk menyelesaikan bersama-sama. Contohnya apa, Bu Nurul? Contohnya siapa yang bertugas untuk ngepel, siapa yang bertugas yang mau nyapu, merapikan tempat tidur masing-masing, terus ngepel teras, terus cuci piring, terus siapa yang hari ini mau masak bareng bunda, terus siapa yang mau menyiapkan peralatan makan, juga membantu membersihkan kamar mandi. Pokoknya banyak sekali ya kerjaan rumah yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan anak. Dan jujur aja loh, anak-anak itu senang banget kalau kita kasih tanggung jawab gitu. Asalkan kita sebagai orang tua tidak menceramahi,
tidak juga menyuruh-nyuruh seenaknya, tapi berikan pemahaman kepada mereka bahwa soft skill yang kita berikan ini, yang kita tanamkan ini adalah sebagai modal hidupnya kelak ketika nanti mungkin dewasa, dia sekolah ke luar negeri, atau tinggal di luar negeri, atau bekerja di luar negeri, atau di luar pulau, atau di antar kota. Maka soft skill yang kita lakukan sekarang ini adalah sebagai modal hidup dia nanti. Sekian. Oke, sekarang yang terakhir adalah manfaat bonding. Sebelum kita sharing manfaat bonding, kita sebutkan dulu yuk 4 tips bonding yang pertama. Yang pertama adalah tadi home rules. Yang kedua, beribadah dan berdoa bersama. Yang ketiga adalah fun activity. Yang keempat, mengerjakan tugas rumah bersama. Oke, nah sekarang ada yang tanya nih, Bu Nurul, apa sih manfaat bonding? Kalau yang saya rasakan dan saya alami bersama keluarga, itu adalah anak itu jadi empati gitu, empatinya besar kepada ayah dan bundanya gitu. Terus dia itu mau membantu kita tugas rumah tangga itu tanpa kita paksa atau saya harus ceramah panjang, tapi itu atas kesadaran diri dia. Atau misalnya ngelihat bundanya capek, dia akan bilang, "Bunda, aku bantu ini ya." Atau ngelihat ayahnya butuh sesuatu, "Ayah, mau diambilin apa? Aku ambilin ya." gitu. Jadi kalau yang saya petik hikmahnya dari bonding ini adalah manfaatnya ya, selain anak kita itu jadi nurut gitu ya. Nurut ini bukan nurut terpaksa ya, tapi nurut dengan penuh cinta, dengan penuh sayang dan empati kepada orang tua gitu ya. Aduh, Masya Allah gitu ya. Itu juga kita sebagai orang tua itu, saya dan suami ataupun suami dan saya, hatinya itu benar-benar tambah sayang gitu. Kepada siapa? Selain kepada anak juga kepada kita, sesama pasangan gitu, sesama suami istri ya. Karena apa? Karena kita bersyukur gitu punya anak yang dengan kita melakukan bonding tadi, 4 tips bonding tadi itu ternyata ini hikmahnya. Dan saya yakin ayah bunda di rumah, juga guru-guru hebat yang nonton video ini pasti bisa melahirkan dan juga melahirkan anak-anak hebat dan juga yang pasti bisa memberikan manfaat buat masa depan kelak. Oke. Oh iya, satu lagi ya. Satu lagi manfaat bonding itu adalah kalau yang saya dan pasangan saya rasakan sebagai orang tua, bonding itu mengalahkan dari bahasa verbal. Artinya, iya, sebelum saya mengucapkan A misalnya ya, Kak, Bunda mau minta tolong dong, misalnya, minta tolong dong ambilkan A. Gitu. Ternyata anak saya itu bisa langsung, sebelum saya berbicara minta tolong, anak saya itu akan langsung datang dan bilang, Bunda, aku bisa nolong apa? Aku bisa bantu apa? Seperti itu. Begitupun kepada ayahnya. Dan begitupun yang kami lakukan kepada anak kami. Jadi bonding itu yang saya rasakan, suami rasakan, dan anak rasakan, itu benar-benar membuat keluarga kami itu semakin tangguh dan semakin kuat insya Allah. Oke teman-teman, setelah tadi kita berbicara tentang tips bonding, tentang manfaat bonding, sekarang saya izin pamit dulu. Nah, sebelum pamit, apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman, untuk guru-guru, untuk keluarga, ataupun untuk saudara-saudara yang lain, mohon untuk di komen dan juga di share. Kalau misalnya ada, Bu Nurul, aku mau tanya, aku mau diskusi, boleh loh teman-teman komen di video ini. Atau mau berbagi cerita juga boleh. Oke ya, terima kasih. Bye.